Rina. Rina. Rina Rina. belum. Ya, Rina. Rina. Tapi tadi ada ya? Ada Prof. Oke, sekarang kalau gitu, kalau mau Pak Rianto, silakan Pak Rianto. Karena ada permintaan tadi. Silakan Pak Rianto. Ada. Di share screen, Pak. Terima kasih, Prof. Supaya nanti saya dapat arahan dari Prof. Share Bentar ya, screen. Prof. Ya. Ya, bentar, Prof. Baik, selamat siang, Prof. dan teman-teman. Ini saya mencoba dari perspektif saya, mudah-mudahan tidak jauh menyimpang dari apa yang disampaikan Prof. Ya. Nggak banyak slide saya, hanya 4 slide. Ya, nggak apa-apa. Di slideshow, Pak? Ya, sudah, Pak. Ya, ya. Oke. Tadi judulnya kegunaan manajerial dalam mengambil keputusan. Tugasnya yang pertama oleh Prof menyampaikan garis besarnya, outline-nya. Saya mencoba membagi 4, yaitu di sana jurnal itu atau materi itu ada 4 hal, yaitu pertama tentang pengambilan keputusan, yang kedua tentang teorinya, teori ekonomi manajerial, yang ketiga bagaimana mengambil keputusan dengan menggunakan ekonomi manajerial, dan keempat tentang kesimpulan dan saran. Nah, dalam hal mengambil keputusan, di sana tadi dibedakan dua pengambil keputusan. Yang pertama adalah manusia purba, atau manusia zaman dulu, dan para ahli ekonomi. Kalau manusia purba ketika mengambil keputusan itu untuk menghindarkan malapetaka dengan kekuatan gaib. Sedangkan kalau ekonom, para ahli ekonomi, pengambilan keputusan itu ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ada berbagai cara. Di dalam materi itu dijelaskan secara mekanistik dan pembagian kerja. Kemudian diuraikan langkah-langkah pengambilan keputusannya melalui identifikasi masalah, penyusunan skala prioritas, menciptakan pilihan atau alternatif, menilai alternatif yang telah diambil dengan membandingkan alternatif dan sasaran, kemudian memilih alternatif yang mendekati kesesuaian sasaran. Nah, kemudian di submateri kedua itu menguraikan tentang ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Di sana dijelaskan bahwa aplikasi teori ilmu ekonomi mikro untuk keputusan manajerial. Kemudian diuraikan tentang esensi ekonomi mikro, apa asumsi dasarnya, struktur biaya, konsep elastisitas, kemudian yang terakhir faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, antara lain regulasi, ketidakpastian, dan risiko. Itu dari sisi teori ekonomi manajerial. Ketika kita melakukan pengambilan keputusan, pertama kali yang perlu dilihat adalah bagaimana kita memperoleh informasi, sumber informasinya. Kemudian pola keputusan itu akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Tekniknya bagaimana ketika mengambil keputusan melalui teknik matematika optimalisasi. Di antaranya di sana itu dijelaskan tentang penawaran dan permintaan, teori kesejahteraan, pasar bersaing sempurna, konsumen, dan selanjutnya. Nah, kaitannya dengan regulasi, maka pengambil keputusan itu juga perlu memperhatikan termasuk asumsi dasar, apakah ada risiko dan faktor risiko yang belum muncul, kemudian dianalisa dan disimpulkan. Di materi itu disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang baik perlu langkah-langkah yang sistematis. Langkah sistematis itu yang bagaimana? Mulai dari dasar pemikiran, pengidentifikasian, maaf kurang G ini tulisan saya, pengidentifikasian alternatif, kemudian alternatif itu dilihat dari sudut pandang tujuan yang mau dicapai, kemudian kita mengambil pemilihan yang sesuai dengan kesesuaian. Salah satu yang disimpulkan di sana dengan menggunakan SWOT, ya, strength, weaknesses, opportunities, dan threat. Tetapi ada kendala juga tentang keterbatasan rasionalitas. Sarannya,
untuk melakukan pengambilan keputusan yang efektif dalam suatu organisasi, hendaknya menguasai teknik pengambilan keputusan, kemudian menganalisis dengan sistematis dengan SWOT. Itu headline yang dapat saya dapatkan. Kemudian bagaimana kita menganalisis dengan beberapa teori dari ekonomi manajerial. Saya mencoba, nanti referensinya saya tunjukkan. Dari sisi ekonomi manajerial, bahwa ekonomi manajerial itu teknik pengambilan keputusan manajemen perubahan berbasis ekonomi mikro, makro, dan ekonomi politik. Di materi tugasnya itu sedikit sekali menyinggung ekonomi politik, meskipun disinggung tentang regulasi. Nah, teori ekonomi politik membahas tentang sistem ekonomi ditentukan oleh kekuasaan politik, kemudian sistem tersebut membentuk kesadaran sosial politik. Artinya apakah negara tersebut itu menganut paham kapitalisme, sosialisme, atau mix, gitu ya. Nah, data mengenai ekonomi politik meliputi sistem ekonomi antara lain sistem ekonomi, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi campuran. Apa yang perlu kita pikirkan atau bagaimana pola pikir manajerial? Pola pikir ekonomi manajerial perlu didasarkan pada sistem ekonomi kapitalisme atau ekonomi pasar bebas, di mana pasar merupakan mercusuar yang memberi petunjuk kepada manajemen kemana manajemen harus mengemudikan perusahaan. Manajemen harus memahami dan menghayati situasi pasar yang di dalamnya terdapat daya beli konsumen dan persaingan yang makin tajam. Mengapa tekanannya kapitalisme? Karena bagaimanapun sistem pasar yang ada di perdagangan dunia itu lebih banyak ke ekonomi pasar bebas, kecuali di negara-negara tertentu yang sifatnya sosialis yang dianut. Meskipun sosialis pun, misalnya Marxisme itu ada industri yang diperbolehkan sepanjang itu tidak untuk proses produksi, yang untuk dalam skala besar. Kalau proses produksi untuk rumah tangga dengan tetangga masih boleh, itu teorinya Marxisme. Setelah kita memahami pola pikir manajerial, bagaimana proses analisisnya? Nah, tekanannya adalah para manajer perusahaan harus mampu menganalisis informasi eksternal dan internal dan menggabungkan kekuatan dan peluang menjadi strategi perusahaan. Setelah itu, kemudian diimplementasikan dalam praktek bisnis yang bermuara pada laba baik akuntansi maupun laba ekonomi. Untuk yang teman-teman yang bukan background dari akuntansi ataupun ekonomi, memang ada perbedaan antara laba akuntansi maupun laba ekonomi. Perbedaannya di yang paling sederhana adalah kalau di akuntansi itu hanya terbatas di paper, di pencatatannya. Kalau di ekonomi itu bisa kita pahami bahwa berapa sih nilai yang diperoleh secara real oleh perusahaan. Nah, di situ manajemen harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dengan melakukan analisis permintaan, elastisitas penawaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan elastisitas. Nah, proses-proses analisis ini tentu juga harus dilihat nilai dan risiko perusahaan. Saya mengambil sedikit saja tentang leverage keuangan, bahwa leverage keuangan itu dapat dimaknai aset perusahaan yang dibayar dengan utang. Nah, di sini makin tinggi utang, makin tinggi risiko. Dan perusahaan makin berbahaya dalam kondisi bisnis karena kemungkinan laba operasi tidak mampu untuk membayar bunga pinjaman. Apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan atau bagaimana kita menghitungnya? Bahwa nilai perusahaan dihitung berdasarkan risiko keuangan atau betanya yang ditanggung oleh suatu perusahaan dan hubungan varian hasil investasi atas aset tertentu dengan varian hasil pasar. Satu hal yang perlu
ditelaah adalah risiko keuangan atau risiko perusahaan ketika mengambil keputusan tersebut, yaitu kovariasi tingkat hasil tanpa risiko dengan tingkat pasar yang dibagi variasi pasar. Nah, dari penjelasan itu, kemudian secara singkat, kesimpulan yang dapat saya ajukan adalah bahwa pengambilan keputusan perlu memperhatikan ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi politik. Proses analisis sebelum mengambil keputusan, manajemen harus memanfaatkan dan mengoptimasi atau menutilisasi informasi yang diperoleh, yang selanjutnya mengimplementasikannya yang mengarah pada tingkat keuntungan. Tadi tingkat keuntungan ada dua hal, akuntansi dan ekonomi. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dalam pengambilan keputusan perlu juga dihitung risiko dan mitigasi risiko yang kemungkinan muncul sehingga manajemen dapat memperkirakan nilai perusahaan yang akan terwujud. Saran saya adalah di dalam sebuah pengambilan keputusan dalam konteks manajerial, ekonomi manajerial, kita harus tahu dulu kondisi real perusahaan perlu dipetakan secara nyata, dan apa yang menjadi target harus rasional dan didukung para pemangku kepentingan. Saran yang kedua, alat analisis dalam pengambilan keputusan untuk mewujudkan nilai perusahaan yang optimal dapat menggunakan manajerial ekonomi yang tidak hanya menghasilkan laba dalam jangka pendek, tetapi juga harus terus berkembang dalam kelangsungan hidup perusahaan. Artinya tidak semata-mata profit oriented short term, tapi bagaimana terus tumbuh perusahaan tersebut. Karena waktunya pendek, referensi yang saya gunakan dua buku. Pertama bukunya Dr. Prawironegoro, judulnya Ekonomi Manajerial, kajian keputusan dalam manajerial berdasarkan ekonomi mikro, makro, dan ekonomi politik, edisi pertama, cetakan Nusantara Consulting tahun 2010. Referensi yang kedua, bukunya James dan kawan-kawan, judulnya Economics for Manager, cetakan ulangin, edisi ke-12, tahun 2008. Itu secara singkat, Prof, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih. Pak Rianto, saya kira bagus ya penyampaiannya. Saya kira ada beberapa kritik, tetapi saya juga kritik ini untuk memperkaya Pak Rianto. Sebelum saya kritik Pak Rianto, basicnya apa? Akuntannya, ekonomi. Akuntan, Prof. Oke. Ya, jadi yang pertama bahwa sebenarnya yang saya inginkan, Bapak menganalisis bahwa ada kritik terhadap ekonomi. Banyak kritik, saya kira benar tuh. Di buku ini kan hanya mikro. Padahal kalau di beberapa buku ekonomi manajerial itu ada mikro, makro, ada yang masuk ekonomi politik juga, jadi benar ya. Tapi yang tidak dikritik keputusannya itu hanya tunggal. Padahal keputusan perusahaan itu nggak pernah hanya satu keuntungan saja, tapi ada masalah sosial. Jadi ada sekarang udah multiple kriteria. Saya kebetulan ngajar metode riset juga di IPB, di Sekolah Bisnis, dan juga ini metode kuantitatif dan kualitatif. Dan itu multiple kriteria semua, karena sekarang tidak ada yang satu kriteria. Jadi keuntungan pun tidak cukup itu, tapi ada masalah sosial, masalah yang lain-lain lah. Ya Pak Rianto, mungkin itu tolong dicari, ditambahkan Pak Rianto. Masalah-masalah terkait dengan keputusan itu. Bahwa keputusan itu selalu banyak. Di Pak Rianto ngambil kuliah, saya kira tidak hanya ngambil ilmu, pengen dapat ijazah, pengen punya teman lebih banyak, itu kan punya dimensi yang berbeda. Kalau ekonomi manajerial yang di ini hanya satu saja, keuntungan atau minimisasi cost gitu ya. Tapi tadi kritik terhadap perlu memperhatikan makro dan politik, ya saya kira bagus, karena di buku ini hanya mikro, tapi ekonomi manajerial banyak yang
menambahkan makro dan politik. Yang berikutnya SWOT. Hati-hati ya, karena mungkin saja di antara Anda pakai SWOT. Hati-hati dengan SWOT. Karena ini strength, weaknesses, opportunity, threat itu harus ada dasarnya. Ya, jadi kalau misalnya kekuatannya di misalnya kekuatan di SDM, kenapa kuat? Apa kriteria kuat itu? Ya, saya pernah menolak sampai 6 bulan satu disertasi karena saya baca semua di SB, karena dia nggak mau ngasih data. Jadi kalau yang dikatakan kuat itu seperti apa, lemah seperti apa, harus ada analisis sebelumnya baru masukkan SWOT itu tabel terakhir aja gitu ya. Kemudian yang berikutnya saya kira bagus, bounded rationality. Jadi rasionalitas yang terbatas itu penting kita ketahui. Karena memang bounded rationality itu ada 3, karena ada kaitan juga keputusan. Yang pertama keputusan harus rasional. Ya. Yang kedua, jadi yang pertama keputusan harus rasional. Yang kedua bahwa orang itu tidak bisa mengambil keputusan dirinya sendiri, sendiri gitu ya. Karena keputusan itu perlu pengetahuan yang lengkap gitu ya. Sebentar, saya ada telepon. Sebentar. Halo. 6. Enggak. Saya lagi ngajar, Pak, nanti sore, Pak ya. Ya. Ya, jadi apa tadi saya sampai di mana? Saya takut penting. Ya, bounded rationality, rasionalitas. Jadi yang pertama keputusan rasional berdasarkan pengetahuan kita. Yang kedua bahwa manusia itu punya pemikiran yang terbatas. Kenapa? Karena keputusan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang ada. Berarti ilmunya harus lengkap, sehingga memang perlu banyak orang. Yang ketiga, rasionalitas terbatas itu bahwa untuk mengantisipasi ke depan perlu experience. Tapi experience satu orang itu tidak cukup untuk ambil keputusan. Itu bounded rationality. Artinya di dalam keputusan harus ke sana. Jadi memang menarik ekonomi manajerial ini. Kemudian saya tanya Pak Arianto tadi mengatakan bahwa di Indonesia lebih pada kapitalis ya. Kalau menurut Pak Arianto memang begitu ya? Saya tidak menyinggung Indonesia, Prof. Saya menyinggung kalau Indonesia. Enggak, Pak Arianto ini kerjanya di mana, Pak? Di Senayan, Prof. DPR ya? Di parlemen. Jadi parlemen kan, anggota DPR kan? Bukan. Belum. Saya sebagai staf ahli, Prof. Oh iya, oke. Sama Pak berarti bosnya tuh Pak Sensi ya sekarang ya? Ya, sekarang Pak Sensi, Prof. Ya, saya banyak bantu juga Pak di situ, Pak. Ya, kalau ada apa-apa jadi narasumber. Jadi Indonesia menurut Bapak apa, Pak? Pasar persaingan bebas sempurna, Bos, liberal. Indonesia? Ya. Ya, jadi lebih pada kapitalis dan kalau saya melihat sangat kapitalis. Jadi sangat-sangat kapitalis di Indonesia. Jadi padahal seharusnya yang campuran itu yang bagus kan untuk ke masyarakat kecil, sosialis sendiri juga nggak bagus. Jadi pemerintah kalau intervensi itu perlu yang bagus gitu ya. Jadi di kita itu dilepas begitu aja. Saya bilang super kapital. Saya waktu jadi dirjen, saya minta dana sekitar 600 M karena saya dirjen pesisir dulu untuk masyarakat pesisir, dan nilai itu yang misalnya satu koperasi pesisir dikasih 1 M itu bisa berikutnya bisa 2 segala macam. NPL-nya kurang dari 1. Tapi oleh Menteri Keuangan pada zamannya SBY JK dulu, Menteri Keuangan yang sekarang gitu ya, dia nggak setuju dengan itu. Karena dia memang neoliberalis atau neokapitalis atau super kapitalis. Jadi nggak mau memandang yang kecil itu dianggap sama. Jadi nggak mau itu. Jadi saya bilang nelayan itu, masyarakat itu harus lewat koperasi karena bunganya rendah. Dia harus ke bank. Saya bilang kalau nelayan ke bank, jangankan pinjem uang, datang aja nggak berani. Karena dia nggak punya sepatu, nggak punya baju bagus kan begitu ya. Jadi itu salah satu ciri, dan saya dulu ngelihat itu 2006
Kemudian kemarin saya evaluasi dari Bappenas berarti bukan 2020 ya, 2019, berarti 15 tahun, malah makin miskin masyarakat pesisir. Saya mengevaluasi kebijakan. Kenapa? Karena banyak yang tidak diperhatikan. Jadi super kapitalis tuh yang hebat ekonominya makin tinggi, yang lemah itu makin lemah. Itu kapitalis. Yang nggak bagus saya kira kalau kita. Ada kritik saya sedikit dari Pak Rianto masalah laba akuntansi atau laba finansial dan laba ekonomi. Sebenarnya kalau laba ekonomi itu memperhatikan juga manfaat, Pak, bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau analisis kan ada dua, analisis akuntansi atau finansial dan analisis ekonomi. Kalau finansial itu lebih pada keuntungan-keuntungan dalam bentuk rupiah oleh suatu perusahaan, atau oleh suatu perusahaan, tapi kalau keuntungan ekonomi itu manfaat yang dihitung. Jadi kalau pemerintah itu harus keuntungan ekonomi dengan nilai sekian yang diinvestasikan, kira-kira nilai manfaatnya gimana gitu ya. Jangan untuk menterinya gitu manfaatnya. Ya, jadi itu saya kira tapi apa yang disampaikan oleh Pak Rianto, saya melihat kesan saya Pak Rianto sangat serius, sangat. Jadi tolong materinya tadi ditambah-tambah ya, untuk yang lain juga nanti ya, yang lain tolong ditambah-tambah sehingga menjadi lebih bagus lagi Pak Rianto. Jadi ini yang ditulis Pak Rianto saya kira sudah sangat bagus, akan lebih bagus kalau, maksud saya akan lebih komprehensif kalau itu lebih ditambahkan lagi. Pak Rianto ada pertanyaan? Prof, saya mau nanggapin dua hal saja ya. Pertama, memang, tapi ini bukan alasan Prof, ketika mengambil keputusan tadi seharusnya saya akan memasukkan dari sisi etika pasar bebas, dari sisi bisnis etik. Itu belum saya masukkan karena ada pandangan dari Guter di bukunya Etika Bisnis. Nanti saya coba tambahkan. Yang kedua, Prof, tentang SWOT. Saya sudah 10 tahun terakhir ini kalau diskusi saya tidak menggunakan SWOT, Prof. Ya. Tapi SWOT. Apa SWOT tuh? Kalau SWOT kan T-nya itu threat. Kalau saya ganti dengan C. Apa itu? Challenge. Challenge, ya. Challenge. Artinya kalau threat itu orang cenderung defend. Kalau challenge dicari, ya oke, nggak apa-apa. Challenge. Cuman saya belum menemu teorinya yang mendukung itu, Prof. Tapi begini, Pak, yang penting SWOT mau SWOT ya, mau C belakangnya, mau T belakangnya, yang penting menganalisisnya itu harus berbasis pada informasi atau data yang bagus, yang benar gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya itu peluang, misalnya opportunity, benar-benar opportunity, kenapa? Karena misalnya market share-nya yang terisi baru 20%, kita bisa masuk 30 misalnya dari analisis seperti itu Pak. Itu nggak apa-apa mau pakai SWOT atau challenge nggak apa-apa Bapak, berteori nggak ada masalah Pak. Cuman basic di balik itu atau sebelumnya harus ada analisis lain ya Pak ya. Terima kasih Prof. Nanti saya kalau yang pertama tadi terkait dengan Bapak yang bilang etika di pasar bebas. Ya. Etik itu memang menjadi penting. Bisnis etik kalau di kami di Sekolah Bisnis IPB itu bisnis etik dikasih di S1, S2. Karena itu penting. Kalau S3 wajib itu. Maksudnya wajib beretika gitu ya, karena bisnis itu banyak yang nggak beretika sehingga S1, S2 di tempat kami dijadikan mata kuliah. Jadi saya kira bagus ya Pak Rianto, tolong masukkan hal-hal tersebut, terutama masalah multi kriteria, masalah harus ada keputusan Bapak Indonesia, jangan bilang di ekonomi di Indonesia bagaimana diterapkan. Jadi kritiknya apa? Ya kan di kita ada bansos, tapi kalau bansos itu kan datanya memang sulit. Memang kesulitan kita kalau kita kalau kita apa istilahnya itu ya, mencari data kemiskinan itu kalau di statistik, misalnya ini pengalaman saya, di statistik itu 200, begitu akan ada bantuan itu menjadi 2 kalinya biasanya begitu. Jadi memang pendataan kita sangat lemah. Jadi itu seharusnya tugas Menteri Sosial, bukan sidak ke yang nggak benar gitu ya. Bikin cari kira-kira Bapak bisa ngasih masukan sebagai staf ahli
parlemen harus ngasih masukan ke situ. Saya sering kritik-kritik juga kalau diskusi internal dengan Pak Sensi, Pak. Kebetulan kalau sekjennya Pak Indra itu bimbingan saya, Pak. Oh, Dia 29 bulan selesai itu. Saya promotornya, Pak. Pak Indra Iskandar itu. Dan dia S2-nya juga bimbingan saya di UI, S3 di IPB. Jadi dia nggak mau lepas dari saya juga gitu ya sebagai bimbingan pembimbing gitu. Oke, saya kira bagus Pak Arianto. Tolong jadi keseriusan ini bukan hanya di mata kuliah Pak Arianto. Kalau mau penelitian juga harus serius seperti ini karena tahu nggak disertasi yang bagus yang apa? yang cepat selesai, Prof. Yang selesai. Yang selesai. Jadi saya punya mahasiswa pinter. Ya. Tapi 5 tahun nggak selesai karena dia merubah-rubah terus. Saya bilang nggak, ya bagus, pemikirannya bagus. Sekarang masuk lagi. Sudah 2 semester. Saya minta konsepnya sudah 2 minggu, nggak bisa nulis kata dia. Pola pemikirannya ada kan, saya bilang tulis saja apa yang ada kan begitu ya. Jadi Pak Arianto kalau punya ide apa tulis saja. Jadi nggak usah takut-takut apa ya kalau mau menulis itu ya. Jadi lakukan aja. Saya kira gitu. Jadi untuk Pak Rianto selamat, kita beri applause ya. Terima kasih, Prof. Pak Rianto. Yang beri Nggak salah kan, Prof? Iya, ya benar. Pak Rianto emang mahasiswa teladan. Bagus, itu bagus lah, lengkap gitu ya. Atau Bu Susi nih berikutnya, nggak apa-apa dikasih. Saya belum selesai, Prof. Kok belum? Kan udah dikirim. Yang udah selesai siapa yuk? Yang udah selesai aja. Belum lengkap saya, Prof. Kalau Rina nggak? Rina nih, Mbak Rina tadi ada ini. Mbak Rina. Aduh, Prof, sama, Prof. Saya belum lengkap, Prof. Kan udah dikumpulkan kan? Iya sih. Nggak apa-apa. Saya belum berani menjelaskan, Prof, nggak apa-apa. Nanti saya kasih kritikan seperti Pak Rianto menurut Bu Susi bagus, tapi kan masih ada kritik. Nah, artinya kalau dikritik itu tahu arahnya kemana. Nggak apa-apa, Bu Rina. Silakan, Bu Rina. Itu aja, Prof. Apa yang lain dulu, Prof? Oke, Susi nggak apa-apa, Prof. Oke, silakan. Sarannya belum nanti ditambahin ya, Prof. Ya, silakan. Silakan, Bu Susi. Sebentar. Share screen ya. Tapi masih jauh dari sempurna, Prof. Nggak apa-apa. Biasa kok. Slideshow aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sehat semua. Mohon izin saya mau menyampaikan rangkuman, lebih tepatnya rangkuman, Prof. Semoga dengan yang saya presentasikan ini dapat tambahan arahan masukan dari Prof dan teman-teman Bapak Ibu. Oke. Tugas Advanced Managerial Economic, di mana di sini kita membahas kegunaan ekonomi manajerial dalam mengambil keputusan. Nah, sebelumnya saya memang mengambil pengertian dari pengambilan keputusan dari menurut para ahli yang mungkin sebagian besar bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu proses melalui kombinasi individu atau kelompok yang bisa mengintegrasikan informasi yang ada dengan tujuan memilih satu dari berbagai kemungkinan tindakan. Jadi menurut para ahli saya baca rata-rata sama, tujuannya adalah untuk mengambil tindakan dalam memecahkan suatu masalah atau alternatif kemungkinan yang akan dipilih, seperti itu, Prof.
Tujuan dan unsur serta dasar dalam pengambilan keputusan bisa bersifat tunggal dan ganda, di mana yang bersifat tunggal itu tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Tetapi dalam kasus bahan yang Prof sampaikan, saya baca keputusan yang diambil akan banyak kaitannya. Berarti dia di sini bersifat ganda, ya. Di mana tujuan mengambil keputusan ganda ini terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Nah, unsur-unsur dalam mengambil keputusan di mana adalah tujuannya, tujuan dari mengambil suatu keputusan mengidentifikasi alternatif keputusan untuk dapat memecahkan masalah, yaitu mengenai perhitungan suatu faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Bisa jadi dengan melalui sarana atau alat untuk mendapatkan, mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Nah, dasar dalam mengambil keputusan menurut Terry dalam dan Sanusi, di mana dia bilang bahwa seseorang dalam memiliki dasar untuk mengambil keputusan itu ada 5, yaitu intuisi, feeling ya mungkin ya, pengalaman, fakta di lapangan tadi seperti Prof sampaikan, informasi yang ada, wewenang, otoritas, pasti setiap orang ngambil keputusan atau kebijakan pastinya butuh wewenang atau otoritas, dan rasional. Kebijakan ini yang diambil rasional atau enggak dengan bisnisnya suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, ini tadi sudah menurut Terry dan ini menurut Kuzgun, ya, rasional sama intuisi, dependent, dan ada keraguan. Pastinya setiap mengambil keputusan lebih mengarah kepada menghindar suatu situasi mengambil keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Pastinya dalam mengambil keputusan ada gaya identity-nya, yaitu sisi keraguannya. Jadi seseorang dalam mengambil keputusan ada sisi keraguannya. Faktor dalam mengambil keputusan di sini dinyatakan oleh Sanusi bahwa keadaan internal lingkungan perusahaan itu sendiri, ketersediaan informasi yang dibutuhkan, dan kondisi ekstrim, dan kepribadian atau kecakapan manajer dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Nah, ini saya saya ambil dari salah satu tadi sumber, saya lupa tidak ambil catat ininya sumbernya. Di sini peran dari ekonomi manajerial dalam pembuatan keputusan manajerial itu dimulai dari saat kita mengetahui masalah manajemen keputusannya apa gitu ya. Nah, kita juga harus melihat teorinya, teori ekonomi atau kerangka teoritis untuk pengambilan keputusan. Tentunya kita bukan orang-orang yang dia ngambil keputusan kalau orang
purba itu ngambil keputusan lewat magic ya. Kalau kita sebagai orang yang ilmiah harusnya ngambilnya lewat teori ekonomi, berdasarkan teori ekonomi. Dengan ilmu ilmu pengambilan keputusan dan alat dan teknis dari analisis. Penerapan teori ekonomi dan metodologi ilmu pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan. Akhirnya kita dapat solusi yang optimal untuk memecahkan masalah dalam mengambil keputusan manajerial. Ini peranan dari ekonomi manajerial. Jadi kita tidak menyimpang dari teori ekonomi seperti itu. Ini proses tadi juga sama ya disampaikan oleh Pak Yanto ya. Pastinya kita harus mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, mengidentifikasi alternatif, menimbang bukti, memilih alternatif pilihan, bertindak action, dan meninjau kembali keputusan yang kita ambil. Seperti itu. Ini rangkuman dari materi. Ya, jadi untuk pengambilan keputusan melalui pendekatan mekanistik dan pemberian kerja. Tentunya kita harus tepat untuk pembagian kerja para manajer di perusahaan. Dia lebih kompeten di kebijakan apa gitu. Misalkan di marketing, apakah dia kompeten untuk kebijakan penentuan harga mungkin, atau di manajer produksi untuk penentuan produk yang akan kita produksi, mungkin seperti itu. Saya tak perlu menjelaskan pendekatan mekanistik ya, Prof. Ya, nggak usah, langsung aja. Intinya aja. Ya. Ini tadi sudah pastinya manajer harus bisa mengidentifikasi suatu masalah, memperjelas dan menyusun prioritas sasaran dan menciptakan pilihan. Tadi ya, sudah di depan sudah disampaikan. Nah, di sini saya merangkum dari bahan di mana konsep-konsep dalam mengambil keputusan manajerial di kasus yang Prof berikan itu kita lihat dari penawaran dan permintaan, tentunya esensi ilmu ekonomi mikro pasti akan tetap mengarah ke teori penawaran dan permintaan atau demand dan supply seperti di awal Prof sampaikan tadi di perkuliahan. Teori kesejahteraan ekonomi pertama ini juga merupakan teknik analisis general equilibrium, itu permasalahan ekonomi yang muncul jika ada kegagalan pasar. Jadi teknik teori ini juga tentunya akan dibutuhkan bagi manajer jika setelah menemukan pemecahan masalah, tapi juga tetap akan memikirkan jika keputusan tersebut mengalami kegagalan. Itu. Konsep selanjutnya yaitu di pasar bersaing sempurna dan juga konsumen. Saya rasa nggak perlu saya jelasin semua ya, Prof. Nggak perlu. Ya, udah kita baca masing-masing.
produsen tentu kita juga harus pikirkan ini double. Penyegaran statistik, elastisitas tadi di sini mungkin konsep elastisitas di mana respon perubahan suatu variabel terhadap variabel lain seperti tadi perubahan perubahan harga dengan price dan quantity ya, Prof. Ya. Ya, seperti itu. Law diminishing return dan struktur biaya tentunya pasti dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan ini. Dan tujuan akhir pastinya setiap keputusan yang diambil tujuan akhirnya adalah keuntungan. Ini untuk keputusan untuk bagaimana menentukan harga produk tadi seperti saya bilang bahwa saat kita menunjuk manajer misalkan manajer produksi dia benar-benar manajer yang kompeten untuk dapat menentukan harga produk yang jika dipasarkan itu bisa diterima di konsumen dan bisa bersaing dengan kompetitor. Tentunya kita juga akan memperhatikan pasar di mana harga adalah faktor utama. Jadi memang setiap produk yang kita tawarkan di pasaran tentunya harga ini adalah faktor utama. Nah, ini tadi regulasi pasar yaitu pemerintah tadi sudah kita bahas juga, Prof dan Pak Rianto sampaikan juga bahwa peran pemerintah itu besar untuk pasar terutama di negara kita. Ya, saya tidak punya kompetensi untuk menilai politik di pemerintahan, Prof. Jadi saya tidak bisa memberikan pendapat atau saran seharusnya untuk ke pemerintahan. Tak berani, Prof. Nah, konsep lain di sini adalah game theory cheating, di mana pasar bersaing sempurna merupakan institusi pasar ideal dengan jumlah pemain banyak, namun dalam realita biasanya jumlah pemain dalam pasar sedikit, seperti dalam struktur pasar oligopoli. Dalam hal ini, pemain-pemain pasar, terutama para penjual, akan berperilaku strategis. Game teori yang sekarang mendominasi aplikasi kebijakan ekonomi. Dari Lemon itu asimetrik informasi tadi di dalam pasar bersaing sempurna, di mana para pelaku ekonomi mengerti terhadap perilaku ekonomi lain dengan sempurna atau perfect forensic. Dalam realita, pemain pasar yang satu ini tidak mengerti dengan sempurna pelaku yang lain. Jadi gimana ini pemahamannya? Saya belum begitu paham ya, Prof. Dan capital budgeting, di mana ilmu ekonomi secara umum membahas alokasi sumber daya, resources allocation dalam capital budgeting. Pelaku ekonomi mengambil keputusan dalam kondisi berisiko dan bersifat intertemporal. Untuk itu biasanya digunakan teori net present value. Jadi membandingkan tiga teori mengambil keputusan, yaitu memaksimalkan utility, memaksimumkan expected utility, dan memaksimumkan net present value. Nilai ke depan ya, net present value. Ya,
Ini tadi kesimpulannya, dalam mengambil keputusan, melukiskan proses melalui mana suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu dipilih. Jadi memang proses untuk memilih pemecahan suatu masalah. Jadi memang kesimpulannya pengambilan keputusan itu melukiskan proses di mana melalui suatu tindakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang dipilih. Ya, saran saya belum bisa berikan, Prof. Saya rasa itu saja. Thank you, terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan, Prof. Mohon arahan koreksinya banyak ini. Terima kasih, Prof. Oke, saya kira di stop share aja, Bu. Ya. Oke, enggak, saya kira secara umum bagus juga lah, ya. Cuman masih apa ya namanya ya, terlalu banyak aspek yang kadang-kadang kurang terkait langsung dengan ekonomi manajerial. Itu harus dikurangi, tapi diperdalam di hal lain. Seperti misalnya contoh kamus itu nggak boleh dipakai ya di dalam tulisan ilmiah ya, nanti dikritik sama Pak Bambang itu. Banyak orang memasukkan definisi kamus karena kamus itu bukan barang ilmiah gitu ya. Jadi cari kalau definisi yang ilmiah cari pustaka atau cari jurnal atau apa ya, Bu ya. Oke. Terus law of diminishing return sekarang itu konsep ekonomi yang sudah banyak dikritik karena tidak selalu. Diminishing return itu tidak selalu terjadi apabila ada inovasi. Jadi contohnya misalnya kalau telepon, handphone Samsung. Samsung kan nggak pernah turun, malah naik terus. Kenapa? Karena inovasi. Tapi misalnya Nokia dulu apa ya namanya ya, misalnya Nokia, setelah Nokia BlackBerry itu mengalami diminishing return, tapi Samsung nggak. Samsung justru makin meningkat ya karena ada inovasi. Jadi hindari konsep-konsep yang bertentangan dengan kondisi saat ini. Saat ini kan tuntutan tuntutan inovasi kan menjadi sangat besar ya, sampai itu menjadi budaya kerja di Korea. Saya mengantarkan base employee-nya BPJS Ketenagakerjaan ke beberapa perusahaan di Korea karena base employee di BPJS dinilai inovasinya. Saya di sana saya tanya, bagaimana inovasi di sini penilaian? Dia bilang nggak dinilai inovasi, karena inovasi sudah menjadi budaya. Jadi semua orang Korea sudah berinovasi. Jadi sudah inovatif, jadi nggak perlu lagi. Kalau di kita masih saya kira karena banyak yang kerjanya asal. Jadi itu saya kira konsep diminishing return, game theory nanti saya jelaskan mudah-mudahan di tanggal 30 saya akan jelaskan yang terkait dengan game theory beberapa aspeknya, dan saya mungkin agak detail nanti. Karena kalau yang ekonomi itu saya lihat dari dosen sebenarnya sudah banyak lah. Tapi mungkin kurang diskusi ya, kurang tugas, sehingga saya punya pandangan begitu, sehingga pemahamannya kurang ya. Jadi perlu saya tanya yang basic aja tadi belum ya, supply demand apa segala macam. Jadi game theory karena ini satu hal yang terkait dengan manajerialnya dalam ekonomi, karena terkait dengan persaingan. Teori permainan itu sebenarnya teori persaingan, jadi di ekonomi kental dengan persaingan sehingga perlu ada pengambilan keputusan di ekonomi manajerial. Jadi di samping persoalan manajerial persaingan juga persoalan kendala di dalam ekonomi itu. Jadi tolong Bu Susi aspek ekonomi manajerialnya tolong lebih ditekankan, dan mikro makro kalau tidak masuk politik nggak apa-apa, karena pada umumnya buku ekonomi manajerial itu membahas juga makro ya, jadi dikritik di situ. Kalau ke politik sebenarnya ekonomi politik bukan berpolitik gitu ya, bukan atau ada di lembaga politik bekerjanya, tapi bukan itu. Ekonomi politik itu sebenarnya bukan di situ, cuman di kita memang karena politiknya tidak atau kurang rasional. Saya kebetulan lama hidup di Prancis ya waktu kuliah, saya paham tentang politik di sana.
Jadi misalnya seorang anggota parlemen atau kabinet itu harus lulusan semuanya sarjana yang bukan sarjana politik yang paham politik, tapi 99% sarjana politik. Sehingga memang politik di situ betul-betul di sini kan tidak. Ya, yang penting punya masa ya jadilah partai, sehingga staf ahli juga bingung memberikan masukan-masukan Pak Rianto itu kadang-kadang pokoknya begini gitu ya, kan itu yang menjadi persoalan. Saya dulu waktu eselon 1 Pak Rianto, saya cerita sedikit terkait politik di Indonesia. Ada satu konsep yang saya ajukan, terus anggota bilang, ini gimana nih Profesor? Pokoknya begini menurut kami. Ya saya diem aja, nggak saya bantah. Begitu pulang, anak buah saya, direktur-direktur pada bilang, Bapak kok diem aja, tadi dibilangin Profesor gini-gini. Saya bilang, saya malu kalau diskusi dengan mereka. Saya bilang, saya kasih Anda, direktur saya, berantem dengan supir bajai. Yang menang siapa? Saya bilang, ya supir bajai. Walaupun supir bajai babak belur, tapi menang dia karena Anda bukan levelnya. Saya bilang, jadi seperti itu saya nggak saya jawab, kalau itu saya diemin aja. Karena percuma gitu ya. Karena ya saya kira Pak Rianto tahu lah. Udah berapa lama Pak Rianto di sana? Ini periode keempat. Nah, ya kan udah hampir 20 tahun, udah lebih dari 15 tahun. Jadi tahulah budaya di situ gimana. Jadi saya sudah tahu dulu gimana cara ini saya bikin undang-undang di forum, usulan dia saya iakan aja, begitu di forum saya tuel, Mas ini yang benar, silahkan aja dirubah. Jadi forum itu supaya gagah aja gitu ya. Itu saya kira Pak Rianto tahu tuh perilaku seperti itu. Nanti ketika kita ke toilet, di toilet sama dia, Pak yang tadi buat saya ya kegiatan itu kan. Jadi itu jadi nggak apa-apa, ekonomi politik bukan politik yang begitu lain ya. Jadi bagaimana pengalokasian itu gitu ya, lebih ke sana. Tadi Pak Rianto, saya kira nggak apa-apa Pak Rianto bahas di situ, Anda nggak perlu bahas, tapi makro perlu dimasukkan, saya kira Bu Susi ya. Jadi lebih Baik, Prof. ke ekonominya lebih bagus. Oke, saya kira yang lain juga demikian. Berikutnya ini Mbak Pratiwi ini yang bidang ekonomi, silakan Mbak Pratiwi. Mungkin ada perspektif lain yang bisa ditunjukkan. Silakan. Iya, Prof. Saya coba. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih kesempatannya Prof. Syamsul. Mungkin yang saya sampaikan di sini tidak selengkap atau sedetail yang dibahas oleh Pak Rianto ataupun Bu Susi. Mungkin karena keterbatasan saya juga waktu, jadi saya mohon maafnya sebelumnya. Jadi kalau dari ringkasan konsep, saya coba membuat kerangka dari apa yang saya baca, dari pemahaman yang saya baca dari paper ini. Jadi ekonomi manajerial dalam pengambilan keputusan, kalau di dasar dari konsep ini itu dilihat dari ada dua pendekatan, ada pendekatan mekanistik, lalu juga ada pembagian kerja. Jadi pendekatan mekanistik di sini itu adalah efisiensi mesin yang lebih hebat daripada produksi bagian rasional, telah merangsang para ahli ekonomi awalnya untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah dan mekanik pada pengambilan keputusan. Lalu dikatakan lagi ada pembagian kerja, yang di sini dalam paper ini dikatakan itu berarti pembagian tugas menjadi bagian-bagian pelengkap dan melakukannya masing-masing secara terpisah. Nah, itu. Nah, lalu kalau saya lihat, untuk mengambil suatu keputusan, itu selalu didasari yang pertama itu dengan adanya masalah. Jadi masalah di sini, kalau kita lihat dari secara mikro atau rumah tangga produsen atau konsumen, mulai dari produksi, lalu ada masalah terkait dengan supply, permintaan, lalu ada demand, lalu secara makro biasanya terkait dengan kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Nah, dari masalah di sinilah lalu adanya ekonomi manajerial
yang dari teori-teori dan konsepnya terkait dengan teori penawaran, permintaan, lalu ada mungkin tentang biaya, lalu terkait dengan persaingan dan juga jenis-jenis pasar, dan ada juga dari pendekatan kuantitatif seperti matematika ekonomi yang digunakan untuk mencari solusi yang optimal. Nanti solusi di sini itu bisa dituangkan dalam bentuk kebijakan perusahaan, baik yang jangka pendek, itu biasanya tujuannya adalah laba. Lalu kalau yang jangka panjang itu biasanya keunggulan bersaing, atau bagaimana perusahaan itu supaya mampu bertahan. Nah, kurang lebih itu ringkasan konsep dari paper yang saya baca. Lalu analisa teorinya, saya awali dengan analisa teori dari pengambilan keputusan. Di sini ada dari beberapa ahli, ada dari Terry, ada Siagian, lalu ada Horold dan Krill, lalu ada Cloud. Jadi pada dasarnya pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, lalu ada pengumpulan fakta dan data di dalamnya. Lalu kerangka dasar untuk proses pengambilan keputusan itu dikemukakan oleh Herbert S. Simon. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada pemahaman, lalu ada perancangan, dan ada pemilihan. Nah, terkait dengan paper ini, itu tahap-tahapan dasar dari pembuatan keputusan saya pakai dari yang bukunya Maria. Di bukunya terkait dengan ekonomi manajerial, pembuatan keputusan berdasarkan teori ekonomi. Jadi di sana yang pertama itu ada yang namanya mendefinisikan masalah. Kemudian itu adalah menentukan tujuan, jadi apa yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, lalu menggali alternatif, lalu memperkirakan konsekuensinya, kira-kira bila memilih alternatif yang pertama itu apa akibatnya, lalu yang kedua itu apa, dan seterusnya. Kemudian menentukan pilihan, lalu melakukan analisis sensitivitas. Jadi kurang lebih tahapan dasar pengambilan keputusan ini mungkin sama seperti tahapan di dalam manajemen strategi. Yaitu di sana juga nanti di dalamnya itu bisa masuk analisis SWOT. Jadi harus tahu dulu posisi dari sebuah perusahaan. Berikutnya, ekonomi manajerial. Jadi di sini ada pengertian dari beberapa ahli terkait dengan ekonomi manajerial. Itu ada dari Evan, ada dari Campbell, lalu ada dari Mark, lalu ada dari Dominic Salvatore, lalu ada dari Paul G. Jadi ekonomi manajerial itu adalah pengetahuan atau wawasan yang menunjukkan adanya teori ekonomi dan analisis terhadap pengambilan keputusan berdasarkan teori ekonomi tersebut untuk menganalisa bagaimana bisnis atau perusahaan itu dapat mencapai tujuannya dengan cara efisien. Nah, ruang lingkup ekonomi manajerial itu sendiri itu terkait dengan adanya teori ekonomi. Jadi teori ekonomi di sini dapat dijadikan pedoman dalam proses pengambilan keputusan. Teori ekonomi yang saya bahas di sini hanya ada 2, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Mungkin di sana juga sama seperti Bu Susi, belum masuk masalah politik dan lain sebagainya. Jadi teori ekonomi mikro ini hanya terkait dengan perilaku konsumen dan perusahaan saja. Lalu ada teori ekonomi makro, itu terkait dengan ekonomi secara keseluruhan, seperti ada output di sana, lalu ada pendapatan total, ada investasi, ada konsumsi, ada terkait dengan lapangan pekerjaan, dan ekonomi agregat. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, dalam prinsip manajerial ekonomi itu berdasarkan pada alokasi terhadap sumber daya yang langka. Mulai dari prinsipnya di sana ada man, money, material, dan method. Lalu ada peranan ekonomi manajerial ini dalam pengambilan keputusan, itu biasanya harus menerapkan teori-teori ekonomi dan metode ekonomi. Dari keduanya dikolaborasikan dengan alat analisis dan teknik analisis ekonomi untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal. Lalu ada yang namanya ilmu keputusan. Jadi di sana terkait dengan ilmu matematika dan ekonometri atau statistik, ini dapat dijadikan sebagai model keputusan yang bertujuan untuk menentukan langkah optimal perusahaan
atau bisnis untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berikutnya ada ilmu administrasi bisnis. Jadi ilmu administrasi dalam bisnis ini bisa dijadikan latar belakang teori dalam pengambilan keputusan, seperti nanti di sana ada ilmu keuangan, akuntansi, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, hingga manajemen produksi. Lalu terkait dengan teori perusahaan, jadi di sini perusahaan itu adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengharmonisasikan faktor-faktor produksi guna menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu ada karena alasan efisiensi. Dan pertumbuhan perusahaan akan dibatasi oleh yang namanya skala yang tidak ekonomis atau diseconomics of scale. Nah, menurut teori perusahaan, tujuan dari perusahaan itu diasumsikan untuk memaksimumkan laba. Oleh karenanya, pemilik atau manajer perusahaan juga diasumsikan hanya berpikir untuk memaksimumkan laba jangka pendek. Dan biasanya asumsi ini dinilai tidak realistis untuk mengambil sebuah keputusan. Tujuan manajer dalam teori perusahaan itu diasumsikan untuk meningkatkan nilai perusahaan atau lebih cenderung ke keputusan jangka panjang. Jadi tujuannya adalah memaksimumkan nilai atau kekayaan dari perusahaan itu sendiri. Jadi membuat perusahaan itu untuk bisa mampu bertahan menghadapi persaingan. Nah, beberapa teori baru yang menonjol untuk menyatakan tujuan perusahaan itu tidak selalu memaksimumkan laba. Yang pertama itu ada perilaku untuk memuaskan sesuatu, yaitu dari Richard dan James itu menyatakan bahwa manajer itu kurang mampu dalam memaksimalkan laba perusahaan karena ada kompleksitas masalah yang dihadapi. Yang pertama, dan kurangnya data yang dibutuhkan. Jadi manajer itu hanya bertujuan untuk memenuhi atau memuaskan sesuatu yang telah ditetapkan, seperti contohnya penjualan, pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan sebagainya. Lalu ada maksimalisasi penjualan. Jadi menurut William Baumol, perusahaan itu lebih berupaya untuk memaksimumkan penjualan setelah mencapai suatu tingkat laba yang memuaskan para pemegang saham. Jadi hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara gaji manajer dengan penjualan dan bukannya dengan laba. Lalu ada maksimalisasi utilitas manajemen dari Oliver Williamson dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa manajer itu lebih tertarik untuk memaksimumkan utilitas atau kepuasan mereka daripada laba perusahaan. Jadi indikator dari utilitas di sini itu adalah kompensasi seperti gaji, tunjangan, dan benefit lainnya. Yang tinggi, lalu jumlah staf yang banyak, kantor dengan fasilitas modern, penerima penghargaan, dan sebagainya. Untuk pembahasan teorinya, saya baru sampai sini saja, Prof. Oke. Kesimpulan dan saran saya belum selesai. Gitu ya. Sebelumnya, ini daftar pustaka yang saya pakai. Jadi baru hanya buku, saya pakai bukunya Maria, lalu ada bukunya Sondang, dan ada bukunya dari Dominic Salvatore. Terima kasih, Prof. Oke, saya kira Mbak Pratiwi atau Mbak Made ini bagus lah ya, cuman masih belum lengkap ya. Terus saya ada sedikit ini, pendekatan itu ada dua sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda ke pendekatan masalah nggak ada masalah. Kalau di ilmu saya, karena saya orang sistem dulu, pendekatan itu bisa pendekatan masalah, bisa pendekatan tujuan. Seperti Anda tadi bilang, tujuan itu harus mengetahui arah. Jadi bisa saja seperti misalnya contoh yang kita contohkan, Apollo itu ke bulan apakah karena ada masalah di bulan? Nggak ada kan? Karena tujuan ingin tahu di bulan ada apa, kira-kira begitu kan. Itu kalau masalah ya memang harus diselesaikan gitu. Jadi boleh saja. Tapi kalau Anda nggak menemukan pustakanya ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa saya kira, karena supaya tahu aja. Terus ini kan kecenderungannya memang single kriteria ya, tujuan tunggal ya, yang Anda sampaikan. Jadi mungkin perlu gitu ya, yang seperti saran saya ke Pak Rianto memasukkan hal-hal yang sifatnya
sarannya itu adalah yang multi kriteria supaya lebih lengkap gitu, Mbak Pratiwi. Cari kan masih ada beberapa jam, ya. Itu yang masih kurang di samping menyelesaikan apa yang Anda tulis juga di samping melengkapi juga ada hal-hal yang seperti itu yang perlu dilengkapi. Saya kira semua dari 3 ini ada yang belum selesai sudah lengkapi, ada yang selesai banyak seperti Bu Susi, tapi perlu dikurangi, perlu ditambahkan hal-hal yang arahnya ke ekonomi manajerial. Kalau punya Pak, ini saya kritik sedikit juga, Pak Arianto sudah lengkap, cuman ada beberapa kritik saya. Ya, saya ini udah mulai gelisah gitu ya, karena terlalu banyak duduk. Makanya tadi saya matiin video itu karena saya berdiri sambil muter-muterin kursi yang saya dudukin ini ya, karena masih ada rasa ngilu ya, habis di operasi itu dulu kan saya sampai nggak bisa jalan. Sekarang alhamdulillah sih bisa jalan ya, sekali jalan 50 meter terus duduk dulu gitu. Jadi saya suruh latihan jalan masih terapi segala macam, tapi saya beranikan untuk banyak duduk hari ini. Jadi hari ini dianggap, saya kira cukup dulu ya, hari ini dianggap 2 kali atau 4 kali pertemuan ya, tetapi nanti di terakhir tetap mulai jam 8 ya, di terakhir ya, selesai jam berapapun nanti kita lihat. Jadi kalau masih kurang saya akan tambah, kalau kondisi saya bagus saya akan tambah lagi gitu ya, walaupun di situ kalau jam 8 itu biasanya ya, kalau saya biasanya dulu jam 9, jam 12-an udah selesai, kalau jam 8, jam 11, tapi saya bisa nambah-nambah lagi nanti di yang terakhir ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi saya mohon maaf nggak bisa penuh karena udah mulai gelisah nih, mulai ada rasa sakit gitu ya. Dan apa yang saya ini ada pertanyaan nggak ya dari yang lain? Dari yang lain ada pertanyaan nggak? Mbak Rina kan belum selesai, tapi saya sudah arahnya gini, tapi kan tadi udah dikumpulkan. Ya, semuanya sudah dikumpulkan, saya minta nanti sebelum jam 12 dikumpulkan. Saya bukan akan lihat jam 12, nanti besok yang akan saya lihat. Tapi kan kelihatan tuh jam berapa masuknya gitu ya. Tapi boleh terlambat ya. Kalau hitungan bulannya kalau terlambat sejam, misalnya 1 menit kan dihitung sejam. Saya kurangin 10% gitu, nggak apa-apa terlambat. Tapi kalau bisa jangan terlambat, kan udah jelas ya saran-sarannya ya. Paling tidak untuk yang bertiga nih, Pak Rianto, Bu Susi, Mbak Pratiwi sudah jelas saran-sarannya, sehingga untuk yang lain kira-kira saran-sarannya sama. Oke ya? Jadi saya mohon maaf nih, kayaknya Pak Soekarno pengen paparan tapi udah ada rasa sakit ngilu nih. Saya Ya, Prof. Bolos, Prof. Kenapa Pak Soekarno? Kesehatan penting, Prof. Ya. Jadi nanti makanya saya duduk begini nih, nahan nih. Ya. Iya, Prof. Sehat dulu, Prof. Tolong, Ya, Prof. tanggal 30 jam 8 ya. Ya, Prof. Insya Allah. Oke. Dan yang Ya, sekarang saya sudah punya nilai, nanti saya rata-rata. Kalau tadi misalnya ya yang ngumpulkan tadi minimal 75 lah, minimal. Nanti kalau yang terakhirnya dapat 85 nanti kan bisa jadi 80 rata-rata kan? Kan begitu, saya ambil 1 nilai. Ya. Yang penting sehat, Prof. Supaya saya tidak segan-segan ngasih misalnya 95 gitu, enggak saya biasa aja itu. Kalau 100 enggak lah. 100. Ini boleh diperbaiki ya, Prof, nanti? Ya itu diperbaiki. Maksud saya kan dikumpulkan jam 12 malam itu diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki berarti sama nilainya. Kalau sekarang 5 misalnya Mbak Rina belum diperbaiki ya nggak apa-apa, tetap 75 gitu. Tapi kalau diperbaiki ditambah berdasarkan saran-saran saya untuk teman-teman ya silakan aja. Ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Yang belum presentasi, Prof, perbaikan juga atau? Kan saya tadi Perbaikan kan juga. enggak. Semua ya. Sarannya sama dengan yang tadi. Iya, Jadi Prof. dikumpulkan. Bukan yang 3 aja yang dikumpulkan. Yang lain Semua ya, Prof. sesuai dengan saran saya untuk yang bertiga. Iya. Yang Ya. tadi ngumpulin udah dapat nilai ya, Prof, tanpa dikoreksi dulu. Udah dapat nilai, tapi harus diperbaiki Bu Sari ya. Iya, Prof. Bu harus diperbaiki.